wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yestiana Fitrianti dari kelas 12 MIPA 2, di mana hadirnya saya di sini sebagai pemenuhan tugas PM Kimia yang mana mengenai materi struktur kristal. Sebelum membahas mengenai peraga-peraga yang tadi saya tunjukkan, perlu diketahui pengertian dari struktur kristal, yaitu suatu substansi di mana partikel-partikel yang berupa atom, molekul, dan ion terkemas rapat menjadi satu dengan energi potensial yang sama dan cara tertentu. Selanjutnya, ada juga unit sel atau sel satuan, di mana unit sel ini ialah unit terkecil dari suatu struktur kristal. Nah, pengulangan dari unit sel ini dengan membentuk pola yang sama atau tertentu akan membentuk suatu struktur kristal. Nah, untuk unit sel tersendiri ada 4 jenis, yaitu P, I, F, dan C. Di mana yang pertama ialah P adalah primitif atau simple, yang kedua adalah I ialah body atau badan, yang ketiga adalah face atau muka, yang keempat adalah C atau side atau alas. Nah, selain unit sel juga ada kisi kristal atau biasanya lattice. Nah, lattice ini ialah susunan 3 dimensi titik-titik kisi dalam ruang yang menunjukkan pola rangkaian tantanan terulang dari unit sel sehingga tersusunlah struktur kristal. Nah, untuk parameter kisi kristal ini ada panjang rusuk dan ada besar sudut. Nah, panjang rusuk ada 3, yaitu A, B, dan C, di mana A ialah sepanjang dengan sudut X dan B ialah sepanjang sumbu Y, dan yang terakhir adalah Z ialah sepanjang sumbu Z. Yang kedua ialah besar sudut yang dinyatakan dengan notasi alfa, beta, dan gamma. Untuk alfa ialah sudut ZY, untuk beta sudut XY, dan yang terakhir untuk sudut gamma ialah sudut XY. Yang pertama ialah struktur atom-atom dalam kristal logam, di mana struktur logam ini dipandang terbentuk oleh atom-atom yang terkemas atau packet bernama dalam suatu kristal. Nah, selanjutnya konsep kristal kemasan mengasumsikan bahwa atom-atom berupa bola-bola keras yang tentunya mempunyai ukuran yang sama dengan untuk atom yang sama. Jadi dia sejenis, homogen. Dalam suatu kristal logam, atom-atom tertentu tertata dalam rangkaian terulang menjadi yang tadi, yaitu kisi kristal. Dan apabila atom-atom dianggap sebagai bola-bola keras, maka ada susunan 2 dimensi, yaitu adalah susunan bujur sangkar dan susunan heksagonal. Di mana untuk susunan bujur sangkar menjadi seperti ini, dan untuk susunan heksagonal menjadi seperti ini. Nah, dari kedua ini dapat kita ketahui bahwa setiap di antara atom pasti terdapat ruang berongga ini. Di sini juga ada. Nah, ruang berongga inilah yang dinamakan sulitan atau interstitial site. Nah,
Pada gambar yang pertama, yaitu susunan bujur sangkar, terlihat rongganya lebih besar dibanding susunan heksagonal. Maka demikian itu, susunan heksagonal disebut kemasan rapat atau susunan rapat. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan close packing. Sedangkan susunan bujur sangkar bukan termasuk susunan rapat. Nah, untuk atom-atom logam dalam susunan rapat heksagonal 2 dimensi membentuk suatu lapisan. Ini lapisan. Apabila lapisan ini disebut dengan lapisan A, rongganya untuk yang sebelah sini disebut selitan B bersama sini dan sini. Nah, untuk sisanya berarti masih ada 3 selitan yang lain, itu adalah selitan C. Selanjutnya masuk pada pembahasan 3 dimensi, yaitu pada susunan rapat 3 dimensi ada 2 macam susunan rapat dari atom-atom logam, yaitu susunan rapat heksagonal atau biasa disebut hexagonal close packing, dan yang satunya dengan otomatis ialah susunan rapat kubus atau cubic close packing CCP. Yang pertama, untuk susunan hexagonal close packing atau HCP. Dalam lapisan ini di setiap bola yang disentuh oleh 6 bola yang lain, dan tatanan demikian ini merupakan cara paling rapat, oleh karena itu disebut kemas rapat. Itu alasannya kenapa heksagonal disebut dengan kemas rapat. Nah, untuk lapisan pertama seperti yang tadi, lapisan pertama adalah 6 bola dengan satu inti yang di tengah. Dan yang lapisan kedua ada pada selitan B yang tadi, jadi hanya setengah rongga saja dari lapisan pertama yang tertutupi oleh lapisan kedua, sehingga dari situlah menghasilkan pola kemasan AB. Karena apa? Karena pada lapisan pertama dan lapisan ketiga akan sama strukturnya, sehingga polanya tetap AB, 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 dan begitu seterusnya. Nah, dalam susunan heksagonal close packing ini, setiap atom akan bersinggungan dengan 6 atom jenis pada lapisan yang sama, 3 atom jenis pada lapisan atasnya, dan 3 atom jenis pada lapisan bawahnya. Sehingga jika ini lapisan pertama, di bawahnya ada 3, dan di atasnya bakal ada 3 juga seharusnya jika kita teruskan. Tapi saya mengambil contoh hanya pola ABA, bukan BAB, sehingga pada susunan rapat heksagonal atau heksagonal close packing memiliki bilangan koordinasi setiap lapisan, setiap atom pada lapisan A maupun lapisan B ialah 12 seperti ini. Nah, seharusnya dia di sini ada 3 juga, sehingga 6 dengan jumlah ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, dan di sini juga ada 1, 2, 3. Kalau kita mengambil posisi ini tidak bisa dijadikan patokan untuk mendapatkan bilangan koordinasi 12, karena jumlahnya jika begini menjadi 15. Selain itu, karena polanya yang seperti demikian, yaitu AB, 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 maka unit sel menunjukkan otomatis unit sel menunjukkan simetri penuh. Dengan pengulangan heksagonal, A sama dengan B sama dengan C sama dengan maka unit sel menunjukkan simetri penuh pengulangan heksagonal, di mana
A sama dengan B dan C sebesar 1,63A dan besar sudut alfa sama dengan beta yaitu 90 derajat dengan sudut gamma dengan otomatis 120 derajat. Nah, dalam susunan ini ada dua macam atom di dalam unit sel, yaitu yang pertama 0,0,0 dan yang kedua adalah 2/3,1/3,2/3 dengan besar APF 0,72 dan besar efisiensi 72%. Untuk rasio ideal rusuknya C/A dengan besarnya 1,63. Berapa logam yang mengkristal dengan susunan rapat heksagonal ini antara lain CO, CD, dan Zn. Nah, selanjutnya untuk susunan rapat kubus atau cubic close packing. Nah, pada susunan rapat kubus inilah lapisan pertama disusun sedemikian rupa. Kemudian lapisan kedua B ditempatkan persis di atas rongga-rongga antara bola-bola lapisan pertama, dan sama halnya dengan yang hexagonal cross packing, hanya setengahnya saja yang terisi rongga oleh lapisan kedua. Sedangkan pada lapisan bola ketiga ditempatkan di atas rongga-rongga lapisan kedua dan tepat lurus pada rongga lapisan pertama yang belum tertutup oleh lapisan kedua, sehingga kemasan ini menghasilkan pola ABC ABC. Nah, ini lapisan A, ini yang tengah ini lapisan A, dan lapisan oranye ini adalah B dan ini C. Ini rongganya setengahnya ini, dan yang belum tertutup otomatis diisi oleh lapisan ketiga, sehingga polanya ABC ABC. Nah, suatu bangun kemas rapat kubus atau cubic close packing atau CCP ini sama dengan susunan kubus pusat muka atau face center cube atau FCC. Nah, FCC itu seperti ini. Jika kita lihat dari sini, pasti ada inti atom di tengah. Kita putar, ada inti lagi. Kita putar, ada inti, hingga di semua sisinya ada inti atomnya. Nah, tiap atom pada bangun geometri ini memiliki bilangan koordinasi 12, 6 lapis yang sama dan masing-masing 3 pada lapis kedua yang berada di atas atau di bawahnya. Nah, lain daripada itu juga menghasilkan A sama dengan B sama dengan C. Panjang rusuknya sama semua dan besar sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma, yaitu sebesar 90 derajat. Selanjutnya, di dalam unit sel ini ada 4 atom, yaitu yang pertama 0,0,0 dan yang kedua adalah 0,02,02 dan yang ketiga adalah 1/2,0,02 dan yang terakhir adalah 1/2,02,0 dengan besar APF sebesar 0,72 dan besar efisiensi 72%. Beberapa logam yang mengkristal dengan susunan rapat kubus ini atau cubic close packing atau CCP atau kubus pusat muka atau face center cube atau FCC adalah AU, AG, CU, NI, dan PT. Selanjutnya, terlepas dari susunan hexagonal close packing dan cubic close packing atau sama dengan face center cube, maka ada dua pembahasan lagi, yaitu susunan kubus sederhana dan kubus berpusat muka. Untuk yang pertama yaitu susunan kubus sederhana atau dalam bahasa Inggris simple cubic packing dengan singkatannya ialah SC, di mana pada lapisan pertama setiap atom logam bersinggungan dengan 4 atom logam sejenis. Lapisan kedua pun sama halnya dengan lapisan pertama, sehingga polanya menghasilkan A. Nah,
lapisan pertama dan ini lapisan kedua, jadi sama, bentuknya sama, polanya sama. Ini demikian. Dalam bangun kubus sederhana ini, tiap bola atau atom yang disentuh oleh 6 bola atom tetangga, yaitu 4 bola pada lapisannya dan masing-masing bola pada lapisan atas dan lapisan bawahnya. Nah, misal ini, jika saya taruh begini, andaikan ini sama, inti atom yang bertumpu ini dan yang ini adalah atom tetangga, dan ini atom tetangga, dan ini atom tetangga, dan ini atom tetangga, ini juga atom tetangga, dan ini atom tetangga, sehingga menghasilkan bilangan koordinasi 6 karena jumlah tetangganya tadi. Nah, lain daripada bilangan koordinasi yang 6, untuk jumlah atom per unit sel juga sebesar 1/8 kali 8, sehingga menghasilkan 1 atom per sel. Dan untuk besar APF sebesar 0,52 dengan efisiensi sebesar 52%. Selanjutnya, yang terakhir ialah susunan kubus berpusat badan atau body central cube atau biasa disingkat dengan BCC, di mana jika di dalam rongga antara kedua lapis pertama kita misalkan dengan A dan lapis kedua dengan A, terdapat satu bola ukuran yang sama yang tepat menyinggung ke-8 bola dari kedua lapis tersebut, sehingga berakibat bola-bola pada tiap lapis A merenggang, tidak lagi saling bersinggungan, sama seperti kubus sederhana yang semula begini. Nanti di tengahnya ini bakal ada satu atom sehingga menghasilkan bentuk yang begini. Atau begini. Yang semula begini karena tidak ada satu atom yang menyinggung atau sederhana, dan ini ada atom yang menyinggung satu sehingga dia merenggang. Dalam bangun kubus pusat ini, tiap atom memiliki bilangan koordinasi 8 yang ditunjukkan 8. Karena kita hitung di sini atomnya koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lain daripada itu, untuk panjang rusuk pada kubus pusat badan ini ialah sama dengan jari-jari atom, yaitu F sama dengan akar 3A per 4, dengan setiap unit sel mengandung 1 plus 8 kali 1/8 atom, sehingga menghasilkan 2 atom per sel. Dengan besar APF sebesar pi akar 3/8 atau sama dengan 0,68 dengan besar efisiensi 68%. Nah, untuk logam-logam yang mengkristal dengan susunan BCC ini atau body central cube ialah Li, Na, dan K. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan saya memohon Anda sekalian untuk menuliskan pembenarannya di kolom komentar di bawah ini. Untuk itu saya terima kasih pula dengan atas perhatian Anda semua, dan izinkan saya untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.